Halo pemirsa Creative Talk, apa kabar dan juga pendengar podcast. Tamu saya kali ini bukan dari kota New York, tapi jauh dari kota Los Angeles. Ini adalah teman saya yang sudah lama berkecimpung di dunia film, sinema, animasi, dan semua you name it lah. Dia ini udah berkecimpung di mana-mana. Dan kalau Anda semua mau tahu siapa dia, kita ikuti dulu video berikut ini. All of you speak English and you say Shakespeare's tough? Let's go teach those babies the meaning of disappointment. You totally fell for it. Itu dia Tania Gunadi yang saya temukan. Saya pertama kali bertemu dengan Tania itu tahun berapa? Itu udah lama banget. Dan sekarang Tania sudah bersama kita. Halo Tania. Halo Mas Nara, halo Indonesia. Ya betul loh, Mas Nara dulu menemukan aku. Enggak. Kayak dompet. Ada si Tania nih, dompetnya warnanya rose. Tania ini udah cerita mimpi masuk Hollywood ini ya Tania gitu. Dari pertama kali datang sampai sekarang nih udah luar biasa nih. Sekarang udah kemana-mana. Bahkan sekarang Tania sudah bermain di sebuah film terbaru di Netflix ya Tan. Judulnya apa Tan? Oh iya, amin. Itu judulnya The Football Soccer Movie. The Football Soccer Movie. Kenapa saya tanya? Karena gue juga belum nonton soalnya. Belum sempat nonton. Ini cerita film yang terbaru dulu deh Tan. Ini kan film yang terbaru ini Tania jadi main role ya kalau nggak salah. Ya, aku senang soalnya biasanya belum pernah masuk feature film gitu ya. Biasa aku peran utama tapi di serial televisi. Kalau itu aku udah sering kayak Transformers Prime, Pen Zero, Disney itu udah kira-kira 9 tahun aku main jadi peran utama. Tapi kalau film animasi belum pernah jadi peran pertama kecuali ini. Jadi aku seneng banget dan aku main jadi orang Indonesia lagi. Yay. Apa yang membedakan Tania main di animasi seperti Prime, Transformers Prime atau Pen Zero ya? Itu kan series ya. Itu kan series dan diproduksi sampai berapa seasons gitu ya. Dengan bikin film apa bedanya Tan? Ininya. Oh itu, loh bukannya bikin film seri juga lebih banyak karena kan dibayar per episode. Jadi kalau main di serian animasi, misalnya aku pokoknya setiap datang tuh dibayarnya per hari, sama dengan feature film. Jadi sebetulnya lebih mending kalau tentang dari segi uang ya, lebih mending aku main serian televisi karena misalnya Transformers Prime 35 episode, Pen Zero 70, jadi itu udah langsung 100 episodes. Jadi dibayarnya 100 hari. Kalau feature film kayak Netflix ini, walaupun aku peran utama, tapi kerjanya sehari. Jadi dibayarnya sehari doang. Cuman kalau feature kan nggak tahu ya, mungkin orang-orang mungkin bagi aktor-aktor tuh mereka pengen masuk feature film gitu kan. Kayaknya kedengarannya mungkin lebih keren kali ya, film sama TV. Nggak tahu sih, aku mah suka dua-duanya. Yang mana ini aja deh, yang mana fulus aja deh Tan. Yang mana fulus. Iyalah, hidup di LA kan juga mahal ya Tan. Iya, hidup di LA mahal, mau beli nasi goreng aja $20. Kalau tambah kerupuk, wah udah deh. Apalagi minta sambal terasi. Tapi apa sih tantangannya sekarang sebagai voice over aktris ya? Jadi sekarang banyak sekali kan Tania tampil, dan juga kalau ada acara-acara Comic Con gitu ya, ada acara-acara itu kemudian Tania diundang sebagai pembicara. Sebenarnya apa sih tantangan sebagai seorang voice over aktris yang ada di Los Angeles? Tantangannya saingannya banyak. Soalnya kalau misalnya audisi kayak ini waktu aku dulu Pen Zero misalnya, aku pernah dikasih tahu sama eksekutif produsernya, itu kan yang ngirimnya tuh semua dari karena isi suara itu siapapun bisa audisi dari rumah kan, tinggal pakai telepon masuk ke pakai anduk gitu atau pakai selimut biar ini ya, biar akustik ya, biar suaranya akustik. Jadi bisa ya nerima banyak audisi. Kayak waktu aku dapat Pen Zero itu atau Transformers deh lebih bagus. Transformers itu yang audisinya se-Amerika, terus semua orang Jepang, Eropa.
Jadi ratusan ribu. Tunggu. Audisi. Berarti audisinya itu berarti Tania kirim voice overnya aja atau benar-benar mereka dengerin langsung tanpa ada kamera atau gimana? Ya, tanpa muka. Jadi kalau aku saat itu aku kirim isi suara aku ke agentku. Terus agent aku kan dia punya sekitar 600 klien. Jadi mungkin si agent itu kirim 200 klien gitu kali ya. Terus kan di Amerika itu ada kira-kira mungkin 400 agency. Jadi aku belajar, katanya harus pelan-pelan, terus belajar vowelnya. Jadi I'm going out of town next week. Waktu dapat Prime itu kalau nggak salah produser datang dari New York ya, ke LA kalau nggak salah ya. Ya, si Jeff Klein eksekutif produsernya. Jadi waktu pertama kali Tania kirim voice over itu, kemudian ketemu produser, Tania udah tahu belum ini bakal film apa atau untuk seri apa, udah tahu belum? Sekadang tahu, sekadang nggak tahu karena banyak juga yang ada rahasia gitu ya, yang nggak dikasih tahu. Tapi saat itu aku tahu itu untuk serian Transformers yang baru. Transformers baru, yang waktu Pen Zero gitu juga. Yang Pen Zero gitu juga udah tahu waktu Pen Zero. Yang Pen Zero aku tahu juga itu akan untuk Disney Channel. Oh, udah tahu semua dong kalau gitu mah. Ya biasa dia kasih tahu dulu untuk audisi. Cuman kita nggak punya skrip, jadi hanya dikasih satu halaman. Halaman. Gitu. Jadi kita nggak, soalnya kalau nggak kan kita bisa bocorin. Mereka nggak mau dibocorin ini cerita apa gitu. Cuma dapat satu halaman, nggak dapat skrip, pokoknya di halamannya itu dialog ya berarti ya, halamannya itu ya? Ya, nanti coba ya, ada nggak ya? Dialog untuk Prime tuh, ada nggak di situ? Biasa suka ada sih, tunggu, tadi aku baru audisi kok. Nah, ini audisi lagi nih, ini banyak bener audisi tiap hari, dalam sehari bisa berapa kali audisi? Kayak gini, seminggu 2 kali lah. 2 kali? Kayak gini nih. Oh gitu, jadi itu tulisannya. Coba dibaca dikit, boleh nggak? Tapi ini ada NDA nggak? Nggak, sedikit aja, ngarang. Oh iya. Well, ya kayak gini misalnya, come on, let's go. There's a corn dog calling our names. Wait, that's not a corn dog. That's a cat. Is it? Oh, come on now. Cool. It's a cat. Oh, it's a cat. Itu karena Tania yang baca is a cat. Coba kalau gue baca udah jadi dog tuh. Karena nggak bener. Karena voice over-nya udah pasti salah. Jadi hot dog. Jadi hot dog. Tapi untuk menjadi seorang voice over actress ya, itu apa sih yang dibutuhkan? Ini kan Tania kan berarti kan bayangin ya, bahasa pertamanya pasti Sunda, bahasa keduanya Indonesia, bahasa ketiganya nggak tahu di bahasa apa lagi, tapi terus ada bahasa Inggris. Ini gimana caranya bisa nembus menjadi seorang voice over actress? Itu gimana? Apa belajarnya kan aksennya beda-beda? Atau mereka agennya mencari yang aksen tertentu? Atau gimana sih, Tan? Ya itu sebetulnya kan pertamanya aku jadi aktris dulu, yang aktris untuk main TV, film, iklan. Aku masih itu. Jadi pertama itu soalnya yang banyak salah pengertian itu adalah voice over actor itu nggak hanya suara, tapi kita mesti bisa acting juga. Jadi biasanya lebih sukses, lebih gampang kalau kita sebelum jadi voice over artist itu jadi actor dulu. Kalau kita bisa acting, nanti pas ada microphone itu sama sih actingnya. Kalau misalnya aku acting lari, terus misalnya ada pakai fight scene kayak gitu, aku sama, cuman nggak goyang, cuman goyang-goyang badan di situ doang gitu, cuman nggak beneran loncat-loncat segala macam. Cuman ya memang pertamanya sih karena kan aku Indonesianya logatnya logat Sunda banget. Jadi aku les ke guru ini untuk accent reduction class. Itulah yang paling mahal sedunia. Gitu. Jadi Tania itu untuk bisa nguasain bahasa Inggris, terutama bisa mendapatkan aksen bahasa Inggris yang sesuai dengan karakter, itu les dulu gitu, ambil les kursus perorangan atau ada kelasnya?
Ya aku nggak bisa les grup karena kita kan semua orang itu berbeda-beda ini lidahnya gitu, gimana gitu. cara ngomongnya, jadi mesti private. Waktu dulu kan aku pertama kali dapet serian televisi itu Disney Channel Aaron Stone, di mana aku kerja 13 episodes jadi peran utama. Itu uangnya aku udah dikumpulin, setahun kerja habis dalam 1 bulan belajar accent reduction. Mahal banget Tan. Mahal sekali. 1 jam itu udah pokoknya mahal banget hanya untuk bisa ngomong A atau B atau I atau cuman it's really amazing karena sejak aku belajar itu, jadi aku kalau baca skrip, aku inget dari guru aku, oke, mesti gini bacanya. Jadi tetap Inggris aku tuh ada logat Indonesia, tapi orang Amerika bisa ngerti. Oh gitu ya. Berarti itu yang membuat Tania jadi lebih unik ya. Lebih berbeda mungkin kali ya. Karena moga-moga sih. Iya, moga-moga. Soalnya kalau berarti bahasa Inggrisnya Tania itu udah dikoreksi, udah namanya apa? Voice reductions ya. Iya, udah reduction. Misalnya mau kasih aku contoh, mau nggak? Boleh dong. Gimana? Oke, misalnya ini aku ingat kelas pertama aku. Misalnya aku mau ngomong, aku mau keluar kota ya. Next minggu depan aku mau keluar kota. Minggu depan mau keluar kota. Oke. Ya, kalau sebelum aku les accent reduction tuh aku Inggrisnya I am going out of town next week. Misalnya, oke. I am going out of town next week. Itu kan kalau kita Indo sama Indo kita ngerti, tapi kalau orang bule suka nggak ngerti. Jadi aku belajar, katanya harus pelan-pelan, terus belajar vowelnya. Jadi I'm going out of town next week. Wah, beda banget. Aduh. Beda banget. Itu kalau itu udah yang aksen yang pertama itu udah kayak lagi ngobrol bahasa, lagi tawar-tawaran di Bandung gitu ya. Tapi yang kedua itu udah kalau nggak tahu itu Tania ngomong udah wah ini bule mana yang ngomong gitu ya. Struggle, pengen kesana, pengen ini, it's really hard. I guess motto aku itu happy ending begins with a happy journey. Ada macam-macam nggak sih Tan? Ada berapa macam aksen gitu ya? Ya, jadi aku sih terus terang kalau misalnya orang bule di sini, kalau orang Amerika kan bisa mereka belajar aksen Southern atau British atau Russian. Kalau aku mah boro-boro satu asal bisa Inggris udah cukup, udah amin banget. Jadi tapi nggak masalah soalnya kita banyak sekali kan peran-peran, nggak usah aku orang Asia, orang Indonesia harus bisa ngomong British, Southern, pokoknya asal bisa Inggris, asal yang anak kecil ngerti, anak kecil yang orang bule. Pokoknya jadi tapi itu dilepas, jadi begitu Tania kirim voice over-nya udah dilepas aja, kemudian terserah agensinya, kemudian mereka yang memilih dan mereka akan pasang ya cocok atau enggak dengan karakternya gitu ya. Ya, betul. Gitu, dan keputusan terakhir ada di tangan produsernya ya. Iya, di tangan produser dan kita berdoa. Kemudian kalau kayak gitu produksinya di mana? Di LA atau di misalnya gini, voice over actress-nya ada yang dari LA, ada yang dari New York, ada yang dari San Francisco. Itu mereka ngambil ke tempat masing-masing atau kumpul sama-sama kemudian acting itu gimana? Karena kan perlu interaksi. Kan agak susah ya ngomong di depan mic terus kebayang-bayangin sendiri gitu ya. Ini aja susah ya ngomong begini apalagi depan mic kan. Ya, jadi itu beda-beda. Misalnya kayak waktu pertama aku dapat Transformers. Itu kebetulan mereka castingnya itu semua orang Amerika yang di Los Angeles. Oh, jadi kumpul semua kumpul. Ya, jadi itu yang paling membahagiakan waktu kerja Transformers. It was one of my favorites karena kita semua 12 orang nih castnya setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 6 ketemu di satu tempat di studio. Seru. Dan kita sekeliling kita interaksi. Tapi itu jarang sekali. Terus terang aku selama ini udah 12 tahun kerja voice over, hanya pernah 2 kali di mana kita semua bersama. Bareng-bareng. Sisanya lepasan. Sisanya aku selalu sendiri.
Tapi Ya. gimana caranya mempunyai apa ya karakter dan bisa mendalami peran itu sampai seperti itu? Kan Tania sendirian di studio. Kumaha Ya. itu caranya, Tan? Jadi itu mesti kita mesti ngandalin acting skill kita. Jadi makanya kebanyakan voice over artist yang sukses itu sebelumnya mereka actor dulu. Karena kalau kita udah sering actor, kan aku walaupun aku udah bertahun-tahun di sini, aku masih ambil acting classes yang macem-macem, komedi, drama, horror, musical. Emang aku seneng ambil kelas. And jadi kita udah latihan dulu kalau misalnya misalnya aku dapat skrip sendiri, tapi aku ngobrol sama si Owen Wilson misalnya gitu ya. Aku mesti pura-pura dia lagi ngobrol balik. Jadi misalnya dia ngebodor, aku mesti ada ketawanya dulu. Oh, wait, really? What? Huh? Wait a minute. I thought you said it was a cat. Oh, it's a dog? Whoops. Sorry. Gitu loh. I don't know if it makes sense or not. Tapi Wilsonnya dia bikin dulu atau jadi ada guide-nya nggak? Atau ada orang yang meranin juga? Jadi ketika Tania baca skripnya itu kemudian ada orang lain yang bacain juga atau just imagine yourself? Ya, so itu 50-50. Biasa 50-50. itu tergantung aktornya. Kalau misalnya aku selalu minta si engineer atau direkturnya, aku bilang, kamu bisa nggak jadi Owen Wilson biar aku ada teman untuk main. Tapi 50% of actors mereka nggak suka, mereka pengen sendiri. Okay. Dan jangan lupa loh, itu nggak selalu misalnya Owen Wilson di New York, aku di Los Angeles. Biasanya kadang-kadang kita back to back. Misalnya aku filming sama si yang main Pen Zero, dia jam 1 sampai jam 2, terus aku datang jam 2 sampai jam 3, terus Japa datang jam 3 sampai jam 4. Jadi kadang-kadang cuma ketemu sebentar doang. Jadi berpapasan tapi udah voice over lain ngerjainnya nggak bareng ya, tapi disatuin nanti ada editornya ya. Ya. Nah, Tania bisa profesional sampai seperti ini kan kalau kita ikutin dari pertama kali Tania datang, menang Lottery Green Card sampai sekarang sampai titik ini. Itu sebenarnya ada pengalaman apa sih pribadi gitu yang bisa di-share buat teman-teman Indonesia yang juga bisa mungkin menjadikan Tania sebagai role model gitu, bisa terinspirasi because of you gitu. Apa yang bisa Tania share buat ke teman-teman di Indonesia? Oke. Wah, banyak juga. Pakai nangis boleh nggak? Pakai nangis juga boleh loh. Gitu boleh. Kalau ada satu pengalaman yang aku suka itu adalah misalnya banyak tuh ya sebagai artis yang apalagi yang pertama kali aku kan waktu pertama ke Amerika nggak bisa bahasa Inggris. Jadi aku belajar di English school. Kalau di Amerika tuh bisa sekolah gratis itu ya, namanya adult school, belajar Inggris segala macam. Jadi kan aku nggak pede sama Inggris aku, apalagi pengen masuk ke voice over karena aku senang animasi itu. Nah, yang satu pengalamanku itu adalah kita sebagai artis dan sebagai orang pribadi gitu, kita mesti hati-hati kalau ngobrol sama orang lain karena orang tuh banyak yang pengen kita tuh give up on our dreams. Misalnya waktu aku kepingin banget jadi animasi, aku cerita sama temenku di acting class karena dia udah sering masuk ke kartun. Jadi aku bilang, aku juga pengen loh, gimana menurut kamu? Terus aku kan udah excited banget. Terus dia bilang apa ke aku? Oh Tania, dia bilang, aku 100% yakin kamu pasti gagal. Daripada kamu nangis, mendingan kamu jangan. Mendingan kamu cari apa aja kerjaan yang lebih gampang di mana nggak usah kreatif dan yang nggak usah bahasa Inggrisnya bagus. Wah, aku kan jadi patah hati banget waktu dia bilang gitu tuh. Aku terus terang 3 tahun aku nggak pursue animasi ini. Karena terasa tertekan ya, kayaknya nggak mampu, kurang percaya diri lah gitu ya. Ya nggak pede, apalagi dia kan udah di bisnis, udah di bisnis voice over dan dia lebih tahu kan. Terus dia bilang sama aku, gimana kamu mau masuk animasi, kamu Inggrisnya aku aja nggak gitu ngerti. Udah gitu, kamu kan saingannya nanti orang Asia yang bisa bahasa British, Southern, kamu mah boro-boro Inggris aja nggak bisa, dia bilang.
Jadi aku saat itu patah hati, 3 tahun aku nggak mencoba untuk jadi animasi. Tetap aja aku main iklan atau gimana. Tapi 3 tahun kemudian suatu hari aku ingat lagi, nggak tahu lagi di mana gitu ya. Terus aku ingat, aku mikir, kenapa? Apa dream aku depend on this one person? Masa satu orang bisa menggagalkan cita-cita aku? Dia nggak kenal lagi, cuman kenal di acting class doang, you know, it's only like 1 month or something. And so that day I changed my mind and I said, I'm gonna trust myself and I'm gonna follow my own heart and I'm gonna follow my own dream. Good. And saat itulah aku belajar, okay, I'm gonna do it, dan aku mencoba segala macam dan and have fun along the way. And sekarang aku berhasil. And lastly, aku percaya we always have to enjoy the journey. Jadi jangan selalu mikir, aduh aku belum nyampe ke situ, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nanti kita jadi sedih, you know, kalau kita struggle, pengen ke sana, pengen ini. It's really hard. I guess motto aku itu happy ending begins with a happy journey. Happy ending begins with the happy journey. Jadi perjalanan journey itu harus dirasakan dengan secara bahagia juga. Jadi harus diresapi ya, kegagalan, semua obstacles ya, kemudian nggak diterima, dibilang wah nggak bagus gitu, harus dijalanin semuanya sampai kita bisa mendapatkan happy di ending. Tapi yang paling penting adalah tadi kita belajar dari Tania itu justru kita harus percaya diri ya Tania. Jadi kita jangan dengerin apa kata orang deh gitu ya. Ya, aku sih selalu I always wanna trust myself and follow my own heart. Kalau gue agak beda, Tan. Jangan dengerin kata orang. Ngapain kata orang dia nggak bayar? Kalau dia bayar kita dengerin. Nah, itu beda itu. Oh, itu nggak benar. Itu nggak benar. Kalau kamu mau bayar banyak, oke. Tapi untuk bisa dibayar ya harus jadi dulu kan gitu ya. Harus jadi dulu. Bagus tuh Mas Nara, bagus. Oke Tania, thank you banget nih. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang dengan Tania Gunadi. Mungkin next time kita ada episode lagi dengan Tania. Kita ngobrol lagi, tapi kita bisa bongkar lebih banyak tentang masalah voice over dan menjadi artis di Amerika. Thank you banget Tania for your time. Tapi thank you banget Tania sudah menginspirasi kita semua, dan mudah-mudahan karya-karya Tania juga bisa ditonton di Indonesia, dan film-film Tania ada di Netflix sekarang. Jadi bisa ditonton dan tetap semangat, dan mudah-mudahan sehat selalu ya Tania. Aduh, thank you Mas Nara. Thank you banget semua pemirsa Indonesia. Oke pemirsa dan juga pendengar podcast, itu dia tadi obrolan kita dengan Tania Gunadi. Sampai ketemu lagi di episode podcast yang mendatang. Stay kreatif dan stay cool. Bye.